Baik, selamat pagi, shalom, Bapak Saudara kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hari ini untuk beribadah. Datang kepada Tuhan, persiapkan hidup kita rindu. Baik, persembahan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita siapkan hati, kita mau mendengarkan pengumuman dan pesan Tuhan yang akan kita sama-sama dengarkan. Fellowship BBMCC akan diadakan pada hari ini, Minggu 2 Mei 2021, jam setengah 7 malam melalui aplikasi Zoom dengan tema Anak Copy Paste Orang Tua. Doa puasa bersama diadakan pada tanggal 13 April sampai 12 Mei 2021. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Sunday Service Online untuk sementara waktu dilaksanakan melalui channel YouTube dan Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon atau WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Muda Joni Ang. Gembala dan seluruh jemaat GBMCC mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun,
Betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kita berada, saya percaya sukacitanya melimpah atas kita. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Sebab kasih Allah tidak berkesudahan di tengah dan di kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Dengan
dari rumah saudara, dari manapun saudara berada. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersuka buat Tuhan. Ya, Sang Raja yang hebat, ya Sang Raja, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, yang hebat, ya Sang Raja, yang hebat, ya Sang Raja. Mari bersama-sama bersuka cita karena kasih yang dicurahkan luar biasa bagi kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama, katakan dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, yang bahagia Sang Raja, yang bahagia. Dengan sukacita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, yang bahagia Sang Raja, yang bahagia Sang Raja. Lebih lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bahagia Sang Raja, nyanyi bahagia Sang Raja, nyanyi bahagia Sang Raja, nyanyi bahagia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Sama-sama katakan haleluya. Sungguh kasih-Mu tidak terbatas, anugerah-Mu tidak terbalas. Sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diri-Mu, Kau curahkan darah-Mu untuk
Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Besar setiamu, habis-habis rahmatmu, kami mau menyembahmu Tuhan. Mari dengan segenap hati naikkan pujian bagi Tuhan kita. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Panjang umur hidupku, ku mau mengiringmu Yesus. Ku mau mengikutmu Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Anugerahmu lebih dari syukur Tuhan. Anugerahmu lebih dari cukup. Everything I need is in you. Everything I need. Ini janji kami kepadamu Tuhan. Sepanjang umur hidup kami mau mengikut Engkau. Sepanjang umur hidup kami mau mengiring Engkau Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is
selamanya mengiringmu, selamanya menyembahmu, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, ku mau menyembahmu, ku mau mengiringmu. Haleluya, 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 haleluya. Kau segalanya bagiku, kau segalanya di hidupku. Yesus, kau gunung batuku, kau kota bentengku, keselamatanku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat karyamu, keselamatanmu bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara buat kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam nama Yesus. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab itu urapilah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan isi hati Tuhan. Biar setiap kata yang keluar dari bibir dan mulut dan hati hamba ini Tuhan, sungguh-sungguh adalah firman daripada Tuhan. Engkau juga memberkati dan mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati, biar firman yang ditaburkan ini Tuhan akan bertumbuh di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, akan menjadi kekuatan yang baru bagi jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengar. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini saya diberi kesempatan Pak Moses untuk men-sharingkan firman Tuhan. 1 tahun lebih kita disembunyikan oleh Tuhan, dan ini ibadah onsite yang kedua. Banyak hal yang kita alami di masa COVID ini, banyak hal yang kita dapat. Awal COVID begitu menakutkan bagi kita, saya sendiri juga begitu takut, seperti hilang pengharapan. Tetapi bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana menyatakan belas kasih-Nya Tuhan kepada kita, perlindungan yang sempurna. Apa yang kita nggak pikirkan Tuhan sediakan bagi kita. Kalau hari ini ada, itu semua karena kebaikan-Nya. Kita bisa mengatakan Tuhan itu baik, sangat baik. Kalau kita nggak ngalami ini juga mungkin kita jadi Kristen yang tidak bisa pernah berkata demikian. Banyak yang orang-orang Kristen juga tidak mengalami kehadiran Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kuasa mujizat Tuhan. Tapi bagaimana kita dituntun, kita diajar sehingga kita hari ini bisa berkata Tuhan baik. Tuhan Engkau sungguh hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan Engkau sungguh setia. Itu yang akan membuat kita semakin naik di level kekristenan kita ini. Kita mengalami Tuhan, bukan melalui perkataan, bukan hanya kita mendengar,
tapi kita mengalami bahwa Tuhan itu baik. Itu yang paling penting. Hari ini saya men-sharingkan khotbah ini, judulnya Hidup Layak di Hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud tentang hidup layak? Kata hidup ini menerangkan tentang perilaku hidup seseorang, cara hidup seseorang. Pada Efesus 2 ayat 10 di situ dikatakan kita ini ciptaan Allah. Dalam Kristus Yesus melakukan hal yang baik dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita sebagai layak seperti Yesus. Karena kita dirancangkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan dalam kata layak ini sesuai dengan adalah kata yang pantas. Pantas kita di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan hubungan dengan Allah. Tetapi karena Yesus kita dipulihkan, kita dilayakkan di hadapan Tuhan untuk kita boleh datang kepada Tuhan, untuk boleh kita datang berseru kepada Tuhan, dilayakkan kehidupan kita. Sebab itu pada Kolose 1 ayat 13 dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Dan 14 dikatakan di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bagaimana kita ditebus, kita yang tidak layak dijadikan layak oleh Tuhan hari ini. Dan itu adalah suatu kasih karunia bagi kita. Ya, Tuhan telah menebus kita dari gelap. Tuhan melayakkan kita untuk kita boleh memanggil Dia Bapa. Pada natsnya ini adalah Kolose 1 ayat 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kita akan mengidentifikasikan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan bahwa hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Ada 3 poin yang saya garis bawahi dan saya akan sharingkan tentang hidup layak ini. Pada Kolose 1 ayat 18 ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit di antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Paulus mengajarkan kita untuk mengutamakan Tuhan, mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita, dalam setiap perkara, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, dalam gereja, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan juga. Bagaimana dititik beratkan bahwa Tuhan yang paling utama di dalam kehidupan yang kita jalanin ini. Karena kenapa? Dalam kehidupan ini Yesus sendiri yang menjadi teladan kita juga mengajarkan demikian. Kalau kita melakukan segala sesuatu, kita sudah bisa melakukannya untuk Allah, maka kita akan melakukannya dengan kasih. Kalau kita lihat banyak di luaran orang melakukannya segala sesuatu mencapai tujuannya dengan segala hal, dengan cara, itu tidak akan melakukan dengan kasih, melakukan dengan tujuan untuk memuliakan Yesus. Malah dengan segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuannya. Makanya tidak heran kalau banyak hal yang dilakukan orang-orang yang dengan tujuannya kemauan sendiri demikian, maka ada terjadi sikut menyikut, hal-hal yang
tidak dengan etika dilakukan, dengan dipaksakan seperti demikian. Betul, mungkin ada orang yang bilang, oh itu berhasil juga, tetapi hasilnya itu tidak akan mendatangkan sukacita bagi kehidupannya, karena justru akan menyakiti banyak orang, dan akan banyak orang yang akan mungkin juga akan menaruh dendam. Tetapi ketika kita melakukan dengan kasih, dengan mengutamakan Kristus yang dilambangkan dengan kasih, maka orang akan bisa berkata, oh memang dia sungguh baik orangnya, ya dia melakukan yang terbaik. Ya, saya karena dia, pertolongan dia. Saya ada karena usaha dari dia yang membantu. Jadi bagaimana suatu penghormatan dari orang lain yang melihat apa yang menjadi gaya hidup, cara kerja kita, sehingga mereka dapat berkata, oh sungguh-sungguh itu benar, itu orang Kristen yang baik. Itu tidak cara dengan sikut sana sikut sini. Itu. Nah, itu yang menjadi dasar kenapa kita harus demikian. Ya, aku berkata kepada engkau, makanan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu pada 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, jadi Paulus punya kehidupan kalau saya pelajari emang luar biasa. Ya, sampai dia bisa berkata mati adalah keuntungan bagiku. Ya, jadi Kristus memang jadi paling utama dalam kehidupan Paulus, itu yang diajarkan. Jadi kita kalau pelajari dari tokoh Paulus ini, kita lihat pelayanannya itu ketika dia setelah bertobat, setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu luar biasa dan radikal banget itu. Ya, kita lihat sama seperti murid-murid yang lain juga, mereka menjadi martir semua itu. Nah, jadi orang yang berpusat kepada Tuhan tidak lagi memiliki keinginan apapun dalam hidup ini kecuali melakukan kehendak Bapa. Segala sesuatu yang diingini dan dilakukannya untuk kepentingan Tuhan semata. Tidak ada yang lebih kaya daripada orang ini karena mengumpulkan hartanya di surga. Ya, saya waktu Covid awal-awal itu aja, aduh, bagaimana ini ketakutannya. Sampai kadang kita berpikir, ini kita cari harta, cari kehidupan ini untuk apa sih gitu. Akhirnya kita juga nggak akan bawa apa-apa. Ya, kita kumpulkan semuanya, sepertinya tidak ada guna. Sepertinya demikian. Ya, tapi kalau kita mengumpulkan harta di surga, kita mempunyai ketetapan, yaitu kehidupan yang kekal di hari yang akan datang. Ya, demikian juga kita menempatkan Tuhan sebagai fokus di dalam kehidupan kita. Segala-galanya dalam Tuhan, kerajaannya dan pekerjaan sempurna. Ya, jadi Yesus menjadi teladan. Kenapa sampai kita harus mengikuti demikian? Yesus katakan dalam makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus tahu apa yang menjadi tugas Dia dan menjadi tanggung jawab Dia untuk di dunia ini. Nah, ini yang menjadi teladan kita, karena Yesus adalah tokoh integritas yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani. Yang kedua adalah menjadi manusia ciptaan yang baru. Kalau yang pertama adalah menjadikan Tuhan yang paling utama. Ya, yang kedua adalah menjadikan manusia ciptaan yang baru. Pada Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ya, karena kita tahu Paulus katakan bahwa keinginan-keinginan daging itu bertentangan dengan Roh Kudus. Jadi kita harus memilih, yaitu kita harus memilih untuk kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh kedagingan kita. Karena perbuatan-perbuatan daging itu kita tahu, kita kalau baca di dalam firman Tuhan dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Ya, jadi
Yang kedua, bagaimana kita mematikan kedagingan kita, kita hidup menurut roh. Karena menurut roh lah kita mempunyai kehidupan yang kudus. Kita akan hidup berdasarkan firman Tuhan. Itu yang kita diajarkan. Kalau kita ikutin kedagingan, maka kita akan punya sifat kedagingan. Ya, seperti keserakahan, kesombongan, ya, pencabulan, hawa nafsu. Ya, jadi saya ingat, jadi saya ini dalam masa-masa pensiun di perusahaan saya, ya, jadi 20 tahun lebih, hampir 20 tahun lebih saya memberikan kami, jadi saya dari beberapa teman-teman ini memberikan dedikasi kepada perusahaan kami. Ya, kami dari tenaga marketing sampai kami menjadi kepala wilayah, suatu penghormatan. Tapi dalam dunia marketing ini banyak hal yang memberikan kita kesempatan untuk melakukan hal yang sedikit melenceng, dari tindakan korupsi sampai etika perusahaan. Nah, jadi waktu kami ini bekerja, ya banyak yang teman-teman juga ya artinya ketawain, lu kenapa enggak ambil kesempatan ini? Artinya sambil bekerja di perusahaan ini juga bekerja di perusahaan lain, seperti itu. Ya, menyediakan tenaga untuk hal-hal lain, ya, di luar dari masalah korupsi. Dan memang itu umum yang terjadi di marketing. Nah, tapi kami dari beberapa teman ini tetap berkomitmen, kita enggak kayak gitu. Kita lakukan aja lah, terserah mau perusahaan hitung kayak apa kek, ya kan, yang penting kita jujur aja lah, sudah. Nah, dari kami beberapa orang ini yang juga sudah mendekati masa pensiun, akhirnya hari ini mungkin kami boleh mendengar suatu apresiasi bagus dari direksi, dari perusahaan, ya, bahwa nggak ada loh orang-orang kayak kalian. Kami ini direksi juga susah nyari orang kayak kalian yang bisa kami percaya penuh, nggak macem-macem, bahasanya begitu. Dan bagi kami itu suatu penghormatan. Ini tidak berbicara tentang materi, kami juga tidak tahu masalah untuk itu, tapi paling tidak mereka tetap mempertahankan untuk kami semua menjadi orang-orang kepercayaan. Untuk kami cukup kalian kontrol aja lah, seperti itu. Ya, kami percayakan, artinya perusahaan ini kan punya aset di mana-mana, termasuk di Makassar. Ya, aset ini kalian yang kontrol semua. Karena kalau dari direksi atau pusat yang kontrol itu kan tidak mungkin karena kejauhan atau tidak kelihatan. Nah, tapi suatu apresiasi yang luar biasa bagi kami, saya bilang kalau kami mengikuti saran orang-orang lain yang menyimpang ke kiri ke kanan, mungkin hari ini kami juga tidak akan mendengar kata-kata itu dari direksi-direksi kami, dari owner-owner kami, dan tidak ada suatu penghormatan untuk kami. Bagaimana loyalitas itu, kejujuran itu begitu dihargai oleh mereka. Ya, itu kami lihat buahnya itu setelah 20 tahun kami memberikan dedikasi di perusahaan ini, dan itu yang kami dengar. Ya, makanya dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Bapa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Ya, puji Tuhan, kita bisa ada dalam keluarga GBMCC ini, kita diajari bagaimana kita bertumbuh terus dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya lihat apa yang kita tabur juga akan kita tuai. Tetapi apa yang kita lakukan terbaik, yakin itu Tuhan yang perhitungkan. Tuhan perhitungkan semuanya itu bagi kita. Ya, saya lihat kalau buah-buahnya itu, kalau saya di luar, orang juga mengenal kami dengan baik. Ya, kalau yang orang-orang ini, orang-orangnya bisa dipercaya, orang-orangnya baik.
dan mereka juga akan mendukung, membantu kami dalam setiap hal yang kami butuhkan dalam usaha yang baru kepada kami. Mereka juga percaya, mereka memberikan dukungan kepada kita. Ya, tapi saya tetap bilang apa yang kita lakukan itu akhirnya diperhitungkan juga pada akhirnya. Kita melihat buah yang manis pada akhirnya juga, dan tidak sia-sia segala sesuatu hal yang baik yang kita lakukan. Pada Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidupku oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Di Tuhan. Dan yang ketiga adalah setelah yang satu menjadikan Tuhan prioritas atau yang utama, yang kedua adalah menjadi ciptaan yang baru, yaitu kita hidup dalam kekudusan. Yang ketiga adalah berbelas kasihan dan berbuah. Ya, ini menjadi tugas tanggung jawab kita. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, itu pada Kolose 3 ayat 12. Ya, kita diingatkan juga untuk kita menjadi terang, menjadi garam. Kita diingatkan berbuah. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa setiap talenta itu kita harus kembangkan, kita harus berbuah, sehingga ketika Yesus datang dia temui bahwa kita sudah memberikan buah-buah untuk setiap apa yang Tuhan percayakan. Lakukan kasih, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bahkan dikatakan kita harus lakukan perbuatan kasih bukan hanya dengan ucapan saja. Jadi melalui tindakan yang harus kita lakukan dalam setiap hal ini, bukan ucapan, bukan kata-kata aja. Ya, bagaimana tindakan kasih ini kita bisa terjemahkan, aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, saya lihat di era sekarang ini banyak hal mungkin yang dikatakan kayak di iklan bahwa hidupmu adalah kontenku. Jadi melakukan tindakan kasih kemudian dilakukan dengan tujuan dimasukkan ke medsos supaya tujuannya nanti rating medsosnya naik, followernya banyak, tujuannya seperti itu. Kita tidak. Kita melakukan kasih karena kewajiban kita. Tidak ada tujuan apa-apa kecuali untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan kasih itu. Ya, kemarin itu ada juga yang jual obat kulit, obat jerawat. Dia tawarin, kau saya sembuhin ya jerawat kamu ya, saya bantu ya, begitu. Nah, ujung-ujungnya dia bilang, tapi saya harus ada before after supaya nanti saya bisa iklanin. Jadi akhirnya sebelum di terapi kasih obat, difoto dulu, habis foto, nanti ya tunggu hasilnya udah baik, nanti difoto, nanti ini udah baik. Akhirnya menjadi testimoni jualannya dia. Ya, tidak seperti demikian. Kita harus mempunyai etika. Ya, sah-sah aja dalam hal marketing, sah-sah aja. Tapi tujuan kasih itu sebenarnya bukan demikian. Bahwa kita melakukannya karena kita mempunyai kasih, mengasihi orang lain itu, dan kita melakukannya ya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Ya. Memang kita mempunyai kewajiban karena pada 1 Yohanes 3 ayat 17 dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah ada tetap dalam hatinya. Jadi kalau kita melakukan kasih dengan sukarela, dengan kerelaan hati, berarti kasih Allah ada di dalam kehidupan kita. Ya, oke. Jadi pada masa COVID ini kami adalah
layani seorang nenek yang udah tua, yang 70 tahun lebih. Ya, kalau hari ini kami mendengar apa yang diucapkan tuh luar biasa bagi kami. Kami rasa bisa nangis untuk dengarnya itu. Awalnya nenek itu konsultasi kepada kami, mungkin sehari bisa 2 kali telepon. Pak, nggak bisa jalan, nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, nggak bisa juga pegang handphone. Jadi melalui cucunya atau anaknya yang menghubungi kami. Jadi akhirnya ya udahlah, sehari bisa 2 kali, kadang-kadang ada 3 kali di awal-awal. Dia telepon ngomong, dan cucunya atau anaknya mewakili. Kita layani, lama sudah ada kemajuan bisa ngomong. Kita layani akhirnya juga mungkin sehari 1 kali telepon. Dan 1 kali dia katakan, "Wah, syukur sekarang luar biasa, saya sudah bisa makan, ngomongnya sudah mulai lancar, bisa ngomong sendiri, telepon sendiri." Aduh, saya dan istri saya rasanya mau nangis dengar itu. Akhirnya lama-lama kita layani lagi, dikatakan dia udah sehat, tapi nggak bisa jalan. Dan terakhir 2 minggu lalu saya bilang sama istri saya, kenapa itu dia nggak telepon-telepon lagi ya? Jadi udah lama sekali akhirnya dia nggak telepon-telepon. Besoknya tahu-tahu dia telepon. Wah, syukur Pak, dia bilang, sekarang saya sudah bisa jalan, nggak usah pakai tongkat. Jadi sudah nelpon sendiri, sudah megang handphone sendiri, dia sudah bicara sendiri. Dan bagi kami itu suatu hal yang luar biasa mendengar hal kecil yang bisa dilakukan ternyata berdampak besar bagi seorang nenek tua yang hari ini dia bilang, saya sehat sudah. Itu yang luar biasa. Jadi ketika kita menerapkan perbuatan kasih itu, kita percaya Tuhan akan campur tangan. Ya, melalui tindakan apa yang kita lakukan, Tuhan yang menyempurnakan sehingga ada buah yang akan dinikmati oleh banyak orang. Ya, demikian yang saya sampaikan. Mungkin waktunya udah habis. Ya, saya ajak kita untuk berdiri. Saya tutup khotbah ini dari ketiga poin ini. Yang saya pelajari adalah hari-hari terakhir ini, Gembala Sidang katakan ini era penuaian terbesar, era Pentakosta menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Saya sedang berpikir demikian. Apakah kita sudah menjadikan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi manusia ciptaan yang baru, yang mempunyai kehidupan yang kudus? Dan yang ketiga, apakah Tuhan Yesus yang datang akan mendapati kita telah melipatkan gandakan talenta kita, telah berbuah? Itu juga menjadi pertanyaan yang terus buat kehidupan saya, untuk saya belajar terus untuk 3 poin ini. Mari kita jadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang menjadi prioritas. Kita jaga kehidupan kekudusan kita. Dan kita berbuah. Kita siap. Bila penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir itu terjadi, yang hari-hari ini melalui Pentakosta ketiga, saya berpikir apakah saya menjadi bagian itu untuk melakukan tugas itu? Apakah Tuhan mempercayakan kepada saya? Apakah saya layak untuk melakukan hal itu? Pasti kita semua mau menjadi bagian dari itu. Apalagi Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia.
akan bergerak ke bangsa-bangsa. Biar kita akan lakukan hal itu, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau berarti Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang telah melayakkan kami Tuhan, Engkau yang telah menebus kami juga Tuhan. Dan biarlah juga kami Tuhan berlaku dengan baik Tuhan, sehingga kami menjadi layak Tuhan. Ketika Engkau datang kedua kali Tuhan, Engkau mendapati kami Tuhan, kudus, kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh Tuhan, telah berbuah Tuhan, memberikan buah-buah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, pakai lebih lagi setiap kami Tuhan. Setiap talenta yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, biarlah Tuhan kami lipat gandakan itu Tuhan. Di masa era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu Tuhan. Kami akan melihat Tuhan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Bagi gereja-Mu juga Tuhan, GBMCC Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan. Kau pakai lebih lagi setiap kami. Kepala kami di tempat ini Bapak Ishak Moses Tuhan, Engkau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami semua, visi misi-Mu jelas kepada kami Tuhan, sehingga kami tahu berjalan di dalam Engkau Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Berapa banyak boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang bersuka cita pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan hati kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tapi sebelumnya mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai dengan kami ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, kami ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, menyembah, bahkan mendengarkan setiap pesan Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami rindu, kami memberi yang terbaik Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami memberi karena kami sudah menerima begitu banyak berkat daripada Tuhan. Sebab itu kami memberi dengan sukacita, dan di dalam nama Yesus Kristus kami memberi. Haleluya, amin. Silakan saudara, dan sama-sama kita akan mendengarkan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang Engkau sudah perdengarkan buat kami semua. Biar firman-Mu akan menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Kami terus mengutamakan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau menjadi orang yang layak di pemandangan-Mu Tuhan. Kami mau berbuah terus Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang Engkau pakai untuk berbicara bagi kami. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai terus di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaannya Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau mengurapi, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam rumah tangganya Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat kota di mana kami ada Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke daerah Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada pemimpin kami Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil, setiap kebijaksanaan yang diambil, sungguh-sungguh bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sementara terjadi ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, setiap himbauan yang disampaikan kepada masyarakat yang di bangsa ini Tuhan. Biar dengan hikmat Tuhan semua boleh menjalankan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap upaya yang dilakukan Tuhan, baik itu vaksinasi, pembatasan sosial Tuhan, aktivitas masyarakat, Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami akan melewati pandemi ini Tuhan dengan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami terus berdoa biar pencurahan Roh-Mu luar biasa terjadi bagi umat-Mu Tuhan. Penyelesaian amanat agung terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian yang besar terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati umat-Mu Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada dalam setiap pergumulan Tuhan. Engkau tolong yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan, yang putus pengharapan Engkau berikan pengharapan yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan mendengarkan lewat streaming, Engkau berkati lewat YouTube, lewat Zoom, Engkau berkati umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak-Bapak rohani kami. Engkau berkati Bapak Pendeta Insinyur Niko Notor Harjo bersama dengan 4 wakilnya. Engkau berkati karyawan kami Pak Budi Sastra. Engkau berkati Gembala Jemaat tempat ini Bapak Pendeta Ishak Moses. Engkau pakai dengan luar biasa hamba-hamba-Mu ini Tuhan.
visi yang Kau taruh dalam kehidupan mereka, mereka kerjakan dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pagar perlindungan-Mu ajaib bagi mereka, bagi keluarga mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur di siang hari ini Tuhan. Oleh karena kehadiran-Mu mengubahkan kehidupan kami, membawa kami untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari angkat dua tangan kita, arahkan hati buat Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu yang kami terima hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami membangun ibadah kami. Terima kasih buat hari ini. Kami mau pakai untuk memasyurkan nama-Mu. Kami akhiri ibadah pada hari ini. Angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan. Segala berkat yang terbaik itu datang dari Tuhan. Karena itu, biar berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita semua saat ini lagi. Sampai Maranatha, Yesus datang menjemput semua orang percaya. Bahkan kekal selama-lamanya. Mari yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.